Di sebuah desa kecil bernama Kampung Sindang, ada seorang penjual sate bernama Karso. Ia dikenal sebagai pria yang gigih dan pekerja keras. Karso tinggal bersama istrinya, Sumi, dan anak sematawayangnya, Rati. Namun, meski telah berjualan sate selama hampir 5 tahun, kehidupannya tetap sulit. Gerobak satenya tua, dan pelanggan yang mampir bisa dihitung jari. Keadaan itu membuat Karso sering merasa putus asa. Suatu hari, Karso pulang kampung ke desanya di pelosok Jawa Tengah untuk menghadiri pemakaman seorang kerabat. Di sana, ia bertemu dengan seorang lelaki tua yang dipanggil Pak Surya. Orang-orang di desa mengenalnya sebagai guru spiritual, yang bisa membantu orang mengubah nasib. Melihat Karso yang terlihat lesu, Pak Surya mendekatinya. "Ada apa, Karso? Kau terlihat seperti menanggung beban berat," tanya Pak Surya. Karso pun menceritakan kesulitannya, dagangannya tak laku, utang menumpuk, dan keluarganya kerap kekurangan makanan. Mendengar itu, Pak Surya berkata, "Kalau kau ingin cepat kaya, aku bisa membantumu. Tapi, kau harus siap menerima syarat dan konsekuensinya." Karso yang sudah putus asa mengangguk tanpa banyak berpikir. Pak Surya menyuruhnya datang ke sebuah hutan di pinggir desa tengah malam untuk melakukan ritual. Malam itu, Karso membawa beberapa persyaratan yang diminta, seekor ayam hitam, dupa, dan sesajen. Di tengah hutan, Pak Surya memimpin ritual. Ia memanggil makhluk gaib yang disebut Nyai Merah. Sosok itu muncul dalam wujud perempuan dengan kain merah dan rambut panjang yang menutupi wajahnya. "Kau ingin daganganmu laris? Aku bisa membantu, tapi ada harga yang harus kau bayar," ujar Nyai Merah dengan suara dingin. Karso yang sudah terdesak hanya bertanya, "Apa harganya, Nyai?" "Setiap tahun, kau harus menyerahkan nyawa seseorang yang paling dekat denganmu," jawabnya. Karso sempat ragu, tapi ambisi dan tekanan hidupnya lebih besar daripada rasa takutnya. Ia setuju dan menandatangani perjanjian dengan darah dari jari kelingkingnya. Sebagai tanda perjanjian, Nyai Merah memberikan sebuah keris kecil yang harus ia simpan di gerobaknya. Setelah ritual itu, hidup Karso berubah drastis. Hanya dalam waktu sebulan, satenya menjadi sangat laris. Orang-orang dari desa lain rela datang hanya untuk menikmati dagangannya. Gerobaknya yang dulu tua kini diganti dengan gerobak baru, lengkap dengan alat panggang modern. Ia bahkan mampu membeli sebuah motor untuk mengantarkan pesanan. Namun, setahun setelah itu, kejadian aneh mulai terjadi. Pada ulang tahun perjanjian, istrinya, Sumi, tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal dengan cara yang misterius. Dokter tak bisa menemukan penyebab penyakitnya, dan warga desa menganggap itu hanya musibah biasa. Karso merasa bersalah, tapi ia tidak bisa kembali. Dagangannya semakin sukses, dan ia takut kehilangan semua yang telah ia dapatkan. Setahun setelah kematian Sumi, giliran Rati, anak sematawayangnya, yang mulai mengalami gangguan. Ia sering melihat bayangan perempuan berpakaian merah di malam hari dan mendengar suara-suara aneh. Karso tahu waktunya memberikan tumbal berikutnya telah tiba, tapi ia tidak tega jika harus kehilangan Rati. Karso mencoba melawan perjanjiannya. Ia pergi ke beberapa orang pintar untuk meminta bantuan, namun semuanya menolak dengan alasan bahwa perjanjian dengan Nyai Merah terlalu kuat untuk dibatalkan. Ketika ulang tahun perjanjian kedua tiba, Rati ditemukan meninggal di kamarnya. Warga desa mulai membicarakan Karso. Mereka merasa aneh melihat kematian istri dan anaknya yang terjadi di waktu yang berdekatan. Namun, tidak ada yang berani langsung menuduhnya. Karso yang kini hidup sendirian mulai dihantui oleh bayangan Rati dan Sumi setiap malam. Nyai Merah juga terus muncul dalam mimpinya, menagih tumbal berikutnya jika ia ingin tetap kaya. Suatu malam, seorang pelanggan tetap bernama Pak Maman, yang merupakan orang bijak di desa itu, datang membeli sate. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan gerobak Karso. Ketika Karso sedang lengah, Pak Maman membuka bagian bawah gerobak itu dan menemukan keris kecil yang memancarkan aura menyeramkan.
Pak Maman memanggil beberapa warga untuk menginterogasi Karso. Akhirnya, Karso mengaku telah melakukan pesugihan. Warga yang marah langsung membakar gerobaknya, tapi mereka tidak menyentuh Karso karena takut terkena kutukan. Setelah peristiwa itu, hidup Karso hancur. Dagangannya tak lagi laris, dan ia diasingkan oleh warga desa. Karso menghabiskan hari-harinya dalam ketakutan, terus dihantui oleh Nyai Merah dan arwah keluarganya. Ia menyesal, tapi tidak ada jalan kembali. Setelah diasingkan oleh warga desa, Karso menjalani hari-harinya dalam ketakutan dan penyesalan. Nyai Merah terus datang dalam mimpinya, menuntut tumbal berikutnya. Suara-suara Rati dan Sumi semakin sering terdengar di malam hari, membuat Karso hampir kehilangan akal sehat. Di tengah penderitaannya, suatu malam ia bermimpi bertemu dengan seorang lelaki berjubah putih. Wajah lelaki itu teduh, penuh kasih, dan matanya memancarkan cahaya yang menenangkan. "Karso, kau masih punya kesempatan untuk kembali," ujar lelaki itu. Karso terkejut, "Tapi aku sudah terlalu jauh. Aku sudah kehilangan segalanya, dan Nyai Merah tidak akan membiarkanku pergi. Kau memang telah membuat perjanjian dengan kegelapan, tapi Tuhan selalu membuka pintu bagi mereka yang sungguh-sungguh bertaubat. Beranilah melangkah, dan kau akan menemukan jalan," jawab lelaki itu. Ketika Karso terbangun, ia merasa sedikit tenang. Namun, ia juga takut. Mungkinkah ia bisa melawan kekuatan Nyai Merah? Karso memutuskan untuk mencari pertolongan. Ia berjalan kaki ke desa lain untuk menemui seorang ulama bernama Kiai Rahman yang terkenal sebagai tokoh bijak dan religius. Setelah mendengar cerita Karso, Kiai Rahman menggelengkan kepala, tetapi tidak menunjukkan amarah. "Anak muda, dosa sebesar apapun akan diampuni jika kau benar-benar menyesal dan bertaubat. Tapi kau harus siap menghadapi konsekuensi dari perbuatanmu," ujar Kiai Rahman. Kiai Rahman menyuruh Karso berpuasa selama 7 hari untuk membersihkan hati dan memohon ampunan. Setelah itu, ia harus kembali ke hutan tempat ia melakukan perjanjian dan menghancurkan keris yang menjadi pengikatnya dengan Nyai Merah. Karso merasa gentar. Ia tahu Nyai Merah tidak akan melepaskannya begitu saja. Tapi keinginan untuk menebus dosa-dosanya lebih besar dari rasa takutnya. Malam ke-7, setelah berpuasa dan terus berdoa, Karso ditemani oleh Kiai Rahman dan beberapa santri menuju hutan tempat ia pertama kali melakukan perjanjian. Dengan membawa keris itu, mereka menyalakan dupa dan mulai melantunkan doa-doa untuk memutuskan ikatan gaib antara Karso dan Nyai Merah. Tiba-tiba angin kencang bertiup, dan sosok Nyai Merah muncul. Ia tampak marah, rambutnya berkibar seperti api. "Karso, kau berani mengingkari perjanjianmu," bentaknya. Karso gemetar, tapi Kiai Rahman berdiri di depannya, melindungi. "Dia telah memilih jalan yang benar. Pergilah, atau kami akan menghancurkan ikatanmu," seru Kiai Rahman dengan lantang. Nyai Merah tertawa, tetapi tawa itu berubah menjadi jeritan ketika Kiai Rahman mulai membaca ayat-ayat suci. Sosok Nyai Merah berusaha mendekati Karso, tetapi ia tidak bisa menembus lingkaran perlindungan doa. Karso akhirnya memberanikan diri untuk menghancurkan keris itu. Dengan tangan gemetar, ia membanting keris ke atas batu yang telah disiapkan. Keris itu pecah, dan suara jeritan Nyai Merah menggema di seluruh hutan sebelum akhirnya lenyap. Setelah peristiwa di hutan, Karso kembali ke desanya dengan hati yang ringan. Ia mengakui dosa-dosanya kepada warga desa dan meminta maaf atas semua kesalahan yang telah ia lakukan. Awalnya, warga masih merasa ragu dan takut, tetapi lambat laun mereka melihat perubahan nyata dalam diri Karso. Karso memutuskan untuk memulai hidup baru. Ia menjual rumah dan gerobaknya, lalu pindah ke desa lain untuk membuka usaha kecil dengan cara yang jujur. Ia tidak lagi mengejar kekayaan, melainkan hidup sederhana dan damai. Setiap hari, ia menyempatkan diri untuk berdoa, memohon ampun, dan mendoakan arwah Sumi dan Rati. Ia percaya bahwa meski mereka telah pergi, mereka masih mengawasinya dari tempat yang lebih baik.
Di akhir hidupnya, Karso menjadi sosok yang dihormati di desa barunya. Ia sering membagikan kisah hidupnya kepada anak-anak muda agar mereka tidak tergoda mengambil jalan pintas seperti dirinya. Karso meninggal dengan tenang, dan warga desa mengenangnya sebagai seseorang yang pernah jatuh ke dalam kegelapan, tetapi berhasil menemukan cahaya. Cerita ini berakhir dengan pesan moral bahwa sebesar apapun dosa seseorang, pintu taubat selalu terbuka bagi mereka yang sungguh-sungguh ingin berubah.